Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat, kepada Ibu Mai Mulyaningsi, SE, MAK, CFA, selaku dosen mata kuliah Practice of Advanced Financial Accounting. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 6B Akuntansi. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait akuntansi multinasional, isu dalam pelaporan keuangan, dan penjabaran laporan keuangan entitas luar negeri. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fasya Dinanta dengan NPM 103. Perkenalkan, nama saya Siti Maida Kairunisa dengan NPM 040. Perkenalkan, nama saya Nailis Agustina dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kurnia dengan NPM 139. Perkenalkan, saya Fitrah Ramadhani dengan NPM 166. Baik, pada subbab pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation merupakan perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara, tetapi menjalankan kegiatan usahanya melalui cabang atau anak perusahaan di berbagai negara. Dengan beroperasi secara internasional, perusahaan dapat memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perusahaan multinasional sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perusahaan beroperasi di lebih dari satu negara melalui cabang atau anak perusahaan. Kedua, menggunakan lebih dari satu mata uang untuk transaksi bisnisnya. Ketiga, menyusun laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan seluruh entitas. Keempat, menghadapi standar akuntansi dan regulasi yang berbeda di setiap negara. Kelima, terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang asing dalam pelaporan keuangan. Contoh perusahaan multinasional sendiri adalah McDonald's. Perusahaan ini memiliki ribuan cabang di berbagai negara, sehingga harus menyusun laporan keuangan dari seluruh anak perusahaan sebelum dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan perusahaan induk. Boleh di next. Selanjutnya, kita masuk ke tantangan pelaporan keuangan lintas negara. Perusahaan multinasional menghadapi tantangan karena setiap negara memiliki sistem ekonomi, peraturan, dan standar akuntansi yang berbeda. Akibatnya, laporan keuangan yang dibuat oleh anak perusahaan di suatu negara belum tentu dapat langsung digabungkan dengan laporan perusahaan induk. Selain itu, setiap anak perusahaan menggunakan mata uang lokal. Perbedaan mata uang ini menyebabkan perusahaan harus melakukan penerjemahan atau translasi laporan keuangan ke mata uang pelaporan perusahaan induk sebelum proses konsolidasi dilakukan. Perusahaan juga harus memperhatikan perubahan nilai tukar mata uang asing. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi nilai aset, kewajiban, pendapatan, maupun laba perusahaan, sehingga hasil laporan keuangan juga dapat berubah. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan perusahaan multinasional menjadi lebih kompleks atau membutuhkan proses yang lebih teliti agar informasi yang dihasilkan tetap akurat, dapat dibandingkan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor maupun pihak lainnya. Boleh di next? Selanjutnya kita bahas adalah pentingnya harmonisasi standar akuntansi melalui IFRS. Perbedaan standar akuntansi di setiap negara seringkali membuat laporan keuangan sulit dibandingkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan International Financial Reporting Standards atau IFRS yang disusun oleh International Accounting Standard Board atau IASB.
Tujuan utama IFRS adalah menciptakan standar pelaporan keuangan yang seragam sehingga laporan keuangan perusahaan di berbagai negara memiliki penyusunan yang sama. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dibandingkan oleh investor, kreditur, maupun pengguna laporan keuangan lainnya. Penerapan IFRS juga memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan, mengurangi biaya penyusunan laporan dengan standar yang berbeda, sehingga mempermudah perusahaan untuk memperoleh akses ke pasar modal internasional. Oleh karena itu, harmonisasi melalui IFRS menjadi langkah penting bagi perusahaan multinasional dalam menyajikan laporan keuangan yang konsisten, andal, dan dapat diterima. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan konvergensi IFRS. Untuk latar belakang konvergensi ini adalah konvergensi standar akuntansi internasional dipicu oleh globalisasi pasar modal yang menuntut adanya satu bahasa keuangan seragam. Perbedaan standar antar negara selama ini menyulitkan investor untuk membandingkan kinerja perusahaan asing secara adil. Akibatnya, perusahaan multinasional harus menanggung biaya rekonsiliasi yang tinggi demi menyusun laporan keuangan ganda di berbagai bursa saham di dunia. Selanjutnya yaitu tujuan konvergensi IFRS. Yang pertama yaitu standar tunggal global. Standar tunggal global ini menghasilkan standar akuntansi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat diperbandingkan secara konsisten di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada efisiensi modal dan biaya. Ini berguna untuk memangkas biaya pelaporan keuangan yang harus dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik, serta memudahkan investor global dalam mengambil keputusan investasi tanpa perlu melakukan rekonsiliasi ulang. Lalu yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini membantu memitigasi risiko krisis keuangan global melalui peningkatan kualitas dan transparansi informasi keuangan yang disajikan secara global. Next. Oke, selanjutnya ada sinergi lembaga penyusun IASB dan FISB. IASB ini merupakan lembaga independen yang berbasis di London yang menyusun dan menerbitkan IFRS. Dan untuk pendekatan utamanya ini, IASB ini menekankan pada pendekatan berbasis prinsip. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip umum dan substansi ekonomi dari suatu transaksi, memberikan ruang bagi auditor dan akuntan untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam penerapannya. Lalu selanjutnya yaitu FISB. Ini merupakan badan penyusun standar akuntansi di Amerika Serikat atau US GAAP. Untuk pendekatan utamanya ini, FISB ini menekankan pendekatan berbasis aturan detail. Standar yang diterbitkan cenderung sangat spesifik, memiliki banyak aturan turunan, batasan kuantitatif, dan pengecualian demi memastikan kepatuhan yang ketat terhadap regulasi. Lalu ada kolaborasi global, komitmen formal dari kedua lembaga untuk saling menyelaraskan standar keuangan demi meminimalkan perbedaan struktural akuntansi dunia. Next. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan global penerapan. Ada manfaat dan tantangan penerapan global. Untuk yang pertama yaitu manfaat penerapan global. Yang pertama itu ada akses modal lebih mudah. Laporan keuangan yang disusun menggunakan standar internasional dinilai lebih kredibel dan transparan oleh investor dunia.
Kredibilitas ini mempermudah perusahaan untuk menarik investasi asing langsung sekaligus membantu mereka mendapatkan biaya modal yang lebih rendah saat mendanai ekspansi bisnis. Lalu yang kedua yaitu kualitas pelaporan meningkat. IFRS menuntut disiplin pengungkapan yang ketat dan menyeluruh. Standar pelaporan yang ketat ini secara langsung mendorong peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, karena manajemen dituntut untuk lebih akuntabel dalam menyajikan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Lalu selanjutnya yaitu tantangan penerapan global. Yang pertama yaitu pengukuran nilai wajar. IFRS sangat mengutamakan penggunaan nilai wajar yang menuntut penilaian aset berdasarkan harga pasar aktif. Tantangannya, metode ini sangat sulit diterapkan di negara-negara dan pasar keuangan yang masih berkembang atau pasar yang tidak likuid karena tidak tersedianya referensi harga pasar yang objektif. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan pada profesional judgment. Karena IFRS ini berbasis prinsip, standar ini minim aturan detail atau petunjuk kaku. Akibatnya, akuntan dan auditor dituntut memiliki integritas moral serta keahlian kompetensi yang sangat tinggi untuk mengambil keputusan atau pertimbangan profesional yang objektif dan bebas dari bias manajemen. Lalu yang terakhir yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi ini, proses migrasi ke standar baru membutuhkan investasi finansial yang sangat besar. Perusahaan dan negara harus mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pelatihan ulang SDM, biaya sertifikasi profesional, hingga pembaruan total pada sistem IT pelaporan keuangan agar selaras dengan regulasi terbaru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, berikutnya kita masuk ke jenis mata uang dalam pelaporan. Ada 4, yaitu yang pertama ada mata uang lokal atau local currency, yaitu alat pembayaran resmi di negara atau yurisdiksi tempat anak perusahaan asing beroperasi. Yang kedua ada mata uang pencatatan, currency of record, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Biasanya, mata uang tempat entitas tersebut paling banyak menghasilkan dan membelanjakan kas. Ketiga, ada mata uang functional currency, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Biasanya, mata uang tempat entitas tersebut paling banyak menghasilkan dan membelanjakan kas. Keempat, ada mata uang pelaporan, yaitu atau reporting currency, yaitu mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan bagi perusahaan induk AS. Dan ini adalah dolar AS. Berikutnya. Next. Nah, berikutnya ada penentuan mata uang. Berikutnya ada penentuan mata uang fungsional berdasarkan indikator ekonomi. Kita bahas mata uang asing, yaitu lokalnya, sebagai fungsionalnya dulu ya. Mata uang lokal yang pertama tuh dari segi arus kas, yaitu mata uang lokal fungsional. Uang kas yang dihasilkan anak perusahaan tetap berputar di negara tersebut dalam mata uang lokal dan tidak langsung dikirim atau dipakai oleh induk perusahaan di AS. Yang kedua ada dari harga jual, terutama harga produk ditentukan oleh kondisi pasar atau persaingan lokal atau aturan pemerintah setempat dan harga tidak berubah walaupun kurs berubah. Yang ketiga ada dari pasal penjualan, yaitu barang atau jasa dijual terutama kepada pelanggan di negara tempat anak perusahaan berada, yaitu pasar domestik yang aktif. Yang keempat ada pengeluaran atau biaya gaji karyawan, bahan baku, dan operasional lainnya dibayar dalam mata uang lokal. Yang kelima ada pembiayaan, yaitu anak perusahaan meminjam dana dari bank lokal
dalam mata uang lokal juga dan mampu membiayai operasional sendiri dari usahanya. Yang terakhir, anak perusahaan jarang bertransaksi dengan induknya atau dia berjalan cukup mandiri. Nah, sekarang kita lihat dari dolar AS, yaitu sebagai fungsionalnya. Dari segi uang kas yang dihasilkan langsung mempengaruhi kas induk perusahaan, misalnya rutin dikirim ke AS atau langsung bisa dipakai oleh induk kapan saja. Yang kedua ada harga jualnya. Harga produk mengikuti pergerakan kurs dan persaingan global. Kalau dolar menguat atau melemah, harga jual ikut disesuaikan. Ketiga ada pasar penjualan. Barang yang diproduksi oleh anak perusahaan sebenarnya dijual ke pasar AS atau negara induknya atau kontraknya pakai dolar. Keempat ada pengeluaran atau biaya, bahan baku atau komponen produksi malah didatangkan dari AS dari induk perusahaan sehingga dibayar dalam bentuk dolar. Kelima ada pembiayaan, dana operasional anak perusahaan terutama berasal dari pinjaman atau modal induk perusahaan dalam bentuk dolar. Keenam, yang terakhir, anak perusahaan sering bertransaksi dengan induk, misalnya sering kirim terima barang atau dana, sehingga fungsinya lebih mirip cabang atau alat investasi atau pembiayaan induk dan bukan bisnis yang berdiri sendiri. Nah, ada informasi tambahan jika afiliasi asing menggunakan mata uang lokal untuk sebagian besar transaksinya dan kas yang dihasilkan tidak rutin dikembalikan ke induk di AS, maka mata uang lokal biasanya menjadi mata uang fungsional. Kecuali entitas yang berlokasi di negara dengan hyperinflasi, inflasinya yang lebih dari 100% selama 3 tahun berturut-turut, wajib menggunakan dolar AS sebagai mata uang fungsional agar nilai aset dan beban tidak terdistorsi. Next. Nah, sekarang jenis nilai tukar yang digunakan ada 3. Kurs historical rate, nilai tukar pada saat transaksi awal terjadi, misalnya tanggal perolehan aset atau tanggal timbun kewajibannya. Yang kedua ada kurs rata-rata atau average rates. Rata-rata sederhana untuk periode, biasanya dipakai untuk pos pendapatan dan beban laporan laba rugi. Dan terakhir kurs kini atau saat ini, current rate, yaitu kurs spot pada tanggal neraca akhir periode ini. Dan metode yang digunakan biasanya ditentukan oleh 2 faktor yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Next. Selanjutnya adalah penjabaran laporan keuangan entitas luar negeri. Yang pertama itu adalah perbedaan translation dan remeasurement. Yang pertama, translation atau penjabaran itu digunakan ketika mata uang fungsional entitas anak luar negeri berbeda dengan mata uang pelaporan induk perusahaan. Nah, selisih yang timbul itu dicatat sebagai other comprehensive income atau OCI. Kemudian untuk selisihnya, kemudian untuk metode yang dipakai adalah current rate metode. Untuk yang remeasurement itu adalah pengukuran kembali. Nah, ini digunakan ketika mata uang fungsional entitas luar negeri, entitas anak luar negeri sama dengan mata uang pelaporan induknya, atau mata uang pencatatan lokal berbeda dari mata uang fungsional. Selisih yang timbul itu dicatat langsung ke laporan laba rugi atau income statement. Kemudian metode yang dipakai adalah temporal method. Next. Yang kedua adalah metode penjabaran laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yang pertama itu adalah current rate metode, yaitu untuk translation. Nah, aset dan liabilitas di sini menggunakan kurs kini, ekuitasnya menggunakan kurs historis, pendapatan atau bebannya menggunakan kurs rata-rata.
Kemudian mempertahankan rasio keuangan asli, jadi cocok untuk anak perusahaan yang independen atau self-sustaining. Yang kedua adalah temporal method atau untuk yang remeasurement. Nah, untuk yang temporal metode ini, post moneternya itu menggunakan kurs kini. Kemudian post non moneter basis historis atau persediaan cost aset tetap itu menggunakan kurs historis. Kemudian post non moneter basis nilai wajar menggunakan kurs kini. Kemudian ada HPP dan penyusutan mengikuti kurs aset terkait. Kemudian yang terakhir tidak mempertahankan rasio asli, jadi cocok untuk anak perusahaan yang jadi perpanjangan operasi induk atau integrated. Next. Yang terakhir adalah translation adjustment dalam OCI. Yang pertama muncul karena aset atau liabilitas menggunakan kurs kini, sementara ekuitas menggunakan kurs historis. Kemudian neraca hasil translasi tidak otomatis balance. Jadi selisih ini menjadi cumulative translation adjustment atau CTA. Yang kedua dicatat di OCI itu terakumulasi di AOCI, jadi tidak mempengaruhi laba bersih. Yang ketiga, klasifikasikan ke laba rugi hanya saat disposal investasi anak perusahaan. Dan yang terakhir, mencerminkan exposure kurs atas net asset, bukan kinerja operasional penting dipisahkan saat analisis kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proses konsolidasi laporan keuangan perusahaan multinasional. Yang pertama ada standarisasi. Standarisasi yaitu menyamakan kebijakan akuntansi dan tanggal pelaporan semua anak perusahaan. Yang kedua ada penentuan mata uang, yaitu menetapkan mata uang fungsional tiap anak perusahaan. Yang ketiga ada konversi kurs. Nah, ini mengonversi laporan keuangan asing ke mata uang perusahaan induk menggunakan metode translasi atau pengukuran ulang. Yang keempat ada eliminasi, yaitu menghapus semua transaksi dan saldo utang piutang internal antara induk dan anak perusahaan. Selanjutnya ada penggabungan, yaitu menjumlahkan seluruh saldo akun dan menyesuaikan hak minoritas atau kepentingan non-pengendali menjadi satu laporan konsolidasi final. Nah, Selanjutnya ada dampak perubahan nilai tukar terhadap laporan keuangan. Dampak pada metode translasi atau current rate method. Yang pertama yaitu mekanisme akun. Semua pos aset dan kewajiban dikonversi menggunakan kurs penutupan tanggal neraca atau kurs saat ini. Akun pendapatan dan beban dikonversi menjadi kurs rata-rata periode berjalan. Yang kedua ada mata uang fungsional, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas tersebut beroperasi serta menghasilkan dan mengeluarkan sebagian besar kasnya. Ini merupakan pilar utama penentuan metode akuntansi. Selanjutnya, yang ketiga ada perlakuan akuntansi. CTA tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi periode berjalan, melainkan dilaporkan sebagai komponen terpisah dalam pendapatan komprehensif lainnya di bawah bagian ekuitas pada neraca konsolidasian. Alasannya, karena fluktuasi kurs dipandang tidak memengaruhi arus kas jangka pendek induk perusahaan, melainkan mencerminkan perubahan nilai investasi bersih jangka panjang induk pada anak perusahaan. Selanjutnya, berikut adalah ilustrasi penerapan pada perusahaan multinasional metode transalasi. Yang pertama, profil perusahaan, yaitu induknya PT Nusantara Indonesia dengan mata uang pelaporan rupiah. Dan entitas anaknya yaitu Eurocorp dari Jerman dengan mata uang fungsional yaitu euro. Kepemilikannya yaitu kepemilikan saham 100%. Berikut ada data kurs tahun berjalan. Kurs historisnya atau awal tahun sebesar 1 euro atau setara dengan 15.000.
Dan berikutnya ada kurs rata-rata atau tahunan sebesar 1 euro setara dengan 15.500 rupiah. Dan kurs dividen atau saat pengumuman 1 euro sama dengan 15.300 rupiah. Kurs saat ini atau akhir tahun 1 euronya setara dengan 16.000. Selanjutnya, konversi laporan laba rugi dan dividen atau kurs rata-rata. Laba bersih Eurocorp yaitu sebesar 18.000 euro dikali 15.500 rupiah sama dengan 279 juta. Selanjutnya, dividen yang dibayar sebesar 4.000 euro dikali 15.300 rupiah yang menghasilkan 61.200.000. Selanjutnya, saldo laba ditahan akhirnya menjadi sebesar 279 juta rupiah dikurang 61.200.000 rupiah sama dengan 217.800 rupiah. Selanjutnya ada konversi pos neraca utama. Total aset atau kurs akhirnya menjadi 55.000 euro dikali 16.000 rupiah sama dengan 880 juta. Selanjutnya utang dagang atau kurs akhir sebesar 12.000 euro dikali 16.000 rupiah sama dengan 192 juta rupiah. Dan modal saham atau kurs historisnya sebesar 25.000 euro dikali 15.000 rupiah sama dengan 375.000 rupiah. Selanjutnya ada total pasifa sebelum penyesuaian, yaitu dengan utang sebesar 192 juta ditambah dengan saham 375 juta ditambah laba ditahan sebesar 217,8 juta. Nah, total pasifanya sebesar 708 700 juta 784.800 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung penyesuaian translasi kumulatif atau CTA. CTA itu hasil dari total aset dikurang total pasifa sebelum penyesuaian. Dengan total aset sebesar 880 juta dikurang total pasifa sebelum penyesuaian sebesar 784.800.000 rupiah sama dengan 95.200. Selanjutnya, neraca final konsolidasi total aktiva atau asetnya menjadi sebesar 880 juta dengan total pasifa yaitu utang ditambah ekuitas ditambah CTA sebesar 880 juta. Ini menghasilkan neraca final konsolidasi yang seimbang atau balance. Selanjutnya, perlakuan akuntansinya yaitu nilai CTA sebesar 95.200.000 rupiah dimasukkan ke ekuitas atau OCI di neraca sehingga fluktuasi kurs tidak mengganggu laporan laba rugi operasional perusahaan induk. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal. Berikut ini ada studi kasus ringkas yaitu PT Nusantara atau Indonesia mendirikan anak perusahaan US maju dengan mata uang USD pada 11 Januari 2023 dengan modal awal sebesar 100.000 dolar. Dengan data keuangan US maju per 31 Desember 2023 yaitu aset sebesar 20.000 dolar, persediaan sebesar 30.000 dolar, aset tetap atau bersih sebesar 80.000 dolar, atau total aset sama dengan 130.000 dolar dengan liabilitas dan ekuitas yaitu utang usaha 10.000 dolar, modal saham 100.000 dolar, laba bersih sebesar 20.000 dolar dengan pendapatan dan beban yang terdapat ada penjualan sebesar 100.000 dolar, total beban 80.000 dolar, termasuk beban penyusutan sebesar 10.000 dolar. Nah, berikut ada data kurs per 1 USD. Yang pertama, kurs awal di tanggal 1 Januari 2023 sebesar 15.000 rupiah dan kurs rata-rata 2023 sebesar 15.200 rupiah dan kurs akhir sebesar 31 Desember 2023 sebesar 15.500 rupiah.
Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang pertama, apa mata uang fungsional dan metode penjabaran jika anak perusahaan mandiri dan perpanjangan tangan induk? Jawabannya, jika anak perusahaan mandiri, mata uang fungsionalnya menggunakan USD dan menggunakan metode translasi. Dan jika anak perusahaan menggunakan perpanjangan tangan induk, maka mata uang fungsionalnya merupakan rupiah dan menggunakan metode pengukuran kembali atau temporal method. Selanjutnya ada pertanyaan 2, yaitu berapa nilai total aset dalam rupiah? Jika menggunakan kurs rata-rata yaitu 15.200, maka 20 laba bersih sebesar 20.000 dolar dikali 15.200 ribu rupiah. Jadi hasilnya itu adalah 304 juta rupiah. Berikutnya, dengan asumsi mata uang fungsional yaitu USD, berapakah nilai laba bersih net income US maju INC jika dijabarkan ke dalam rupiah untuk konsolidasi tahun 2023? Nah, berdasarkan metode translasi, seluruh akun pendapatan dan beban laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Laba bersih dalam USD sama dengan penjualan dikurang HPP dikurang beban penyusutan dikurang beban lainnya, yaitu 100.000 dolar dikurang 50.000 dolar dikurang 10.000 dolar dikurang 20.000 dolar dengan menjadi 20.000 dolar dengan kurs rata-rata tahun 2023 itu 15.200, yang jadi laba bersih rupiah ini 20.000 dolar dikali 15.200 dengan hasil 304 juta rupiah. Selanjutnya, di pertanyaan keempat, berapa nilai komponen CTA di bagian ekuitas? Nah, di sini diketahui adalah total asetnya itu sebesar 2.015 juta, kemudian ada utang usahanya sebesar 155 juta, ada modal saham sebesar 1.500 juta, ada laba bersih sebesar 304 juta. Nah, ditanyanya adalah CTA-nya. Untuk menjawab CTA-nya, rumus yang diperlukan adalah total aset dikurang dalam kurung utang ditambah modal ditambah laba. Total asetnya tadi adalah 2.015 juta, kemudian dikurang dalam kurung utang sebesar 155 juta, ditambah dengan modal sebesar 1.500 juta, kemudian ditambah laba sebesar 304 juta. Hasilnya dari pertotalan tersebut adalah 1.959 juta, kemudian baru dikurangkan dengan 2.015 juta, hasil CTA-nya adalah 56 juta rupiah. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu berapa nilai aset tetap atau bersih dan beban penyusutan dalam rupiah. Di sini kita menggunakan kurs historis atau awal sebesar Rp15.000 karena merupakan aset non-moneter. Berikut aset tetapnya yaitu sebesar 80.000 dolar dikali Rp15.000 dengan hasil sebesar 1.200.000. Selanjutnya, beban penyusutannya sebesar 10.000 dolar dikali Rp15.000 dengan hasil 150 juta. Sekian dari kelompok kami tentang materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.